Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan mempresentasikan laporan mini riset dengan judul Efektivitas Jaminan Sosial berupa bantuan langsung tunai di Kelurahan Air Tawar Barat selama pandemi COVID-19. Berikut presentasi kami. Baik, pada riset kali ini, kami mengangkat judul riset Efektivitas Jaminan Sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT di Kelurahan Air Tawar Barat selama pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, semua masyarakat global dan terutama sekitar Padang Air Tawar Barat tertimpa keterpurukan ekonomi baik dalam aspek kebutuhan maupun kesehatan. Dan pemerintah pada saat ini sangat berperan penting untuk kembali mensejahterakan masyarakat supaya keterpurukan ekonomi tidak terlalu parah atau buruk. Dan program bantuan langsung tunai ini adalah salah satu program untuk menanggulangi hal tersebut tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Dengan ditetapkannya program tersebut, kita akan memahami atau meneliti sejauh mana keefektifan program BLT diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah program tersebut berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, serta apakah program tersebut tambah membuat parah keadaan. Dengan meneliti hal tersebut, kami harus menemukan data-data penting dari pihak yang terlibat secara langsung pada program BLT tersebut. Dan beberapa aspek-aspek pertanyaan penelitian yang kami teliti sebagaimana efektivitas dari bantuan yang diberikan pemerintah setempat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19. Baik dari segi penyaluran tepat sasaran hingga segi respon masyarakat setelah menerima bantuan tersebut. Berdasarkan kajian yang telah ditelaah pada beberapa literatur terkait program BLT ini, maka dapat dianalisis keterkaitannya. Pada penelitian ini terdapat beberapa hubungan yang sama antara literatur dengan penelitian ini, yaitu konteks permasalahan yang dicari dalam penelitian ini. Penelitian ini mengusung permasalahan bantuan langsung tunai sebagai salah satu bentuk jaminan sosial kepada masyarakat tingkat kelurahan di suatu perkotaan. Dari beberapa literatur tersebut, dapat diketahui permasalahan utama ini yang timbul dikarenakan situasi darurat pandemi COVID-19 yang membatasi akses sosial dan penutupan usaha untuk tetap produktif sedia kala kini mengalami penurunan akibat pandemi ini. Segala bidang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selain itu, target yang dikaji dalam literatur dan penelitian ini juga terdapat kesamaan bahwa pada situasi darurat seperti pandemi COVID-19 ini, semua orang mengalami kekurangan kebutuhan sehari-harinya. Maka dengan bantuan yang disediakan pemerintah dapat mencukupi kekurangan yang dapat diminimalisir dari bantuan langsung tunai ini. Meskipun terdapat berbagai kesamaan dalam kajian literatur, dengan penelitian ini, terdapat pula berbagai perbedaan yang menjadi perbandingan yang cukup intens untuk menelaah lebih dalam permasalahan yang timbul pada penyaluran BLT ini kepada masyarakat. Perbedaan yang cukup mencolok adalah perbedaan bantuan yang diberikan. Meski BLT tetap menjadi bagian dari program jaminan sosial secara langsung, masih banyak yang menginginkan bantuan paket sembako, baik itu secara personal maupun hanya itu yang disediakan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, metode kajian literatur dengan penelitian ini memiliki berbagai variasi model, seperti angket atau kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan dalam penelitian mini riset ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap wawancara dalam mengumpulkan data untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut ke depannya. Dalam penelitian ini, kami telah melakukan mini riset secara langsung di Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, terutama masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19, serta masyarakat miskin yang semakin terimbas adanya pandemi. Tentunya, pandemi membuat situasi yang biasanya menjadi kebiasaan baru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jaminan sosial di Kelurahan Air Tawar ini berproses dengan lancar ke masyarakat dan tersalurkan dengan baik dalam memberikan bantuan BLT ini kepada penerima bantuan tersebut. Pada riset ini, kami melakukan riset dengan metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif dan kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia.
Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan ketertarikan referensi dengan realita yang ada di lapangan. Untuk mengetahui kajian lebih lanjut riset ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan topik penelitian. Untuk pelaksanaan pengumpulan data, maka digunakanlah wawancara agar data-data dapat dikumpulkan dan dianalisis kajiannya lebih lanjut. Selain itu, jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yang berarti wawancara yang permasalahannya yang dihadapi dalam riset ini secara teratur dalam beberapa daftar pertanyaan yang sudah disediakan. Setelah dilakukan pengumpulan data, untuk mengetahui hasil dari data-data yang telah dikumpulkan, maka dilakukanlah penganalisisan dengan metode yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, yang dilakukan adalah dengan melakukan pengklasifikasian informasi yang didapat setelah dikumpulkan. Setelah itu, data direduksi, maka dilakukan analisis deskriptif yang dapat diartikan dengan data-data diperoleh sebagai fakta yang membuktikan inti dari permasalahan tersebut, sehingga kami dapat menarik kesimpulan dan membuat interpretasi yang data telah dianalisis. Kelurahan Etawa Barat merupakan sebuah daerah yang berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kelurahan ini terdapat 14 RW dengan 24 RT dengan memiliki jumlah penduduk 15.570 jiwa sesuai BPS 2020. Kelurahan Etawa Barat adalah salah satu kelurahan yang turut serta berupaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam menstabilkan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengimplementasikan kebijakan program bantuan langsung tunai atau BLT. Program ini merupakan bentuk terobosan dari pemerintah dalam menangani pengaruh pandemi COVID-19 yang menangani peningkatan kemiskinan ketika pandemi berlangsung. Menurut Surat Edaran Nomor SE 4 PK 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang percepatan penyaluran dana desa dalam rangka pembayaran bantuan langsung tunai desa dan penanganan pandemi COVID-19, menyebutkan bahwa program pemberian bantuan langsung tunai yang dananya merupakan dana dari APBN yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat dengan ketentuan yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa agar dapat dilakukan pemerataan bantuan langsung tunai yang diberikan. Namun dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai masih terdapat beberapa permasalahan yang membuat keefektivitasan pelaksanaan program ini masih dipertanyakan. Maka kami meneliti dengan menggambarkan realisasi dari program bantuan langsung tunai di Kelurahan Etawa Barat yang dianalisis berdasarkan 8 faktor indikator efektivitas program bantuan langsung tunai ini yang dipaparkan sebagai berikut. Pertama, ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu dalam penyaluran BLT sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut telah diterima melalui transfer rekening masing-masing penerima bantuan yang telah diverifikasi pihak pusat. Selain itu, bantuan yang disalurkan melalui PT Pos tetapi mengalami permasalahan ketika penerima dalam mengantri bantuan tersebut. Sementara itu, masih terdapat beberapa data yang belum valid di Pos, sedangkan data masing-masing penerima sudah divalidasi. Tentunya terdapat antisipasi dari pihak RT atau RW dan Lurah untuk memeratakan bantuan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Pos agar terdapat kesesuaian antara data tersebut dengan pihak yang penerima bantuan. Sehingga pada indikator ketepatan waktu ini menunjukkan hasil cukup optimal, tetapi sistem informasi mengenai data-data penerima bantuan BLT seharusnya lebih dapat disinkronisasi oleh pemerintah dengan data yang ada di lapangan. Kedua, ketepatan perhitungan biaya. Efektivitas dapat ditaksir melalui beberapa biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu program. Berdasarkan surat edaran tersebut, menjelaskan bahwasannya pengalokasian dana bantuan langsung tunai akan difokuskan bagi masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi COVID-19 dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kepada penerima bantuan. Terkait pengalokasian dana bantuan langsung tunai tersebut,
yang diberikan kepada penerima bantuan di Kota Padang senilai 37 juta miliar rupiah kepada 62.127.000 per kakak pada data Agustus 2020 yang telah dievaluasi, diidentifikasi, dan diverifikasi data penerima masing-masing kelurahan. Selanjutnya, proses penyaluran BLT di Kelurahan Etawa Barat dilakukan dimulai pada tahap pertama dengan nilai bantuan Rp300.000 yang diberikan selama 3 bulan pertama dan Rp300.000 di bulan berikutnya. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tersebut tidak mengalami perubahan, baik kekurangan atau kelebihan selama program tersebut berlangsung. Ketiga, ketepatan pengukuran. Tolak ukur suatu keberhasilan program dapat dilihat dari penetapan standarisasi pelaksanaannya. Standarisasi pelaksanaan program bantuan tersebut dapat dilihat melalui prosesnya, yaitu pertama, pendataan calon penerima, kedua, proses validasi data, ketiga, pengesahan pendataan penerima BLT oleh wali kota, keempat, proses penetapan jumlah penerima pusat, dan kelima, penyaluran bantuan langsung tunai. Pada prosesnya, masyarakat yang terpilih akan diberi undangan untuk datang ke kelurahan dan wajib membawa persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Dinas Sosial Kota Padang menjelaskan bahwa program ini sudah ada sejak belum pandemi ada. Akan tetapi, alokasi dana yang diberikan oleh pusat kini diutamakan pada sektor kesehatan karena pengaruh pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat. Sehingga dana APBN yang disalurkan berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Akan tetapi, bantuan yang diterima masyarakat rasanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Meskipun demikian, bantuan yang telah diberikan sangat membantu untuk menopang kehidupan dan penurunan kebutuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Sehingga secara teknis pelaksanaannya, program BLT ini tetap disalurkan dengan berjalan sesuai dengan prosedur serta manfaat yang diberikan kepada penerima bantuan. Keempat, ketetapan penentuan pilihan. Pada indikator ini dapat dilihat pada dua aspek, yaitu penerima bantuan dan metode penyaluran bantuan. Pelaksanaan pendataan untuk menentukan calon penerima BLT dirasa tidak proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat telah mendapatkan bantuan lain seperti PKH, sembako, BPNT, dan lainnya. Sehingga adanya kesulitan menyeleksi data untuk menetapkan penerima bantuan. Selain itu, adanya pengaruh kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau terkena PHK, maupun memiliki keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis berdasarkan pada kriteria tersebut. Pada pendataan awal mengalami proses yang tidak jelas, sedangkan pada saat COVID-19 mengalami peningkatan, terjadi berbagai perubahan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dengan realisasi yang tidak sesuai. Selama program BLT dijalankan, masih banyak masyarakat Kelurahan Etawa Barat yang mengeluhkan ingin merasakan mendapatkan bantuan, sehingga pemerintah mencoba melakukan perubahan jumlah penerima bantuan dengan memperbesar kuota penerima bantuan. Sedangkan pada aspek metode penyaluran bantuan yang sesuai dengan surat edaran tersebut menyebutkan bahwa bantuan dilakukan melalui transfer rekening masing-masing penerima bantuan pada tahapan tertentu. Hal ini sangat diuntungkan dengan penggunaan transfer rekening dalam penyaluran bantuan tersebut karena bantuan tersebut tidak mengalami perubahan secara jumlah atau gangguan akibat tindak penyelewengan oleh oknum tertentu saat proses bantuan disalurkan, sehingga masyarakat tidak memiliki kekhawatiran apapun dalam menerima bantuan secara tepat kepada penerimanya. Akan tetapi, pada realitanya masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dan ada pula masyarakat yang mampu secara perekonomian dan beliau juga dapat bantuan tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat data yang belum diperbaharui mengenai masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah semestinya dapat mengobservasi terlebih dahulu masyarakat secara langsung untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Maka dalam menetapkan pilihan pada indikator ini masih belum terrealisasi dengan baik mungkin, baik secara pendataan penerima dan prosedur yang dilakukan. 5. Ketepatan berpikir. Melihat adanya penurunan tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat yang mana letaknya dekat dengan jalan utama Kota Padang sebagai jalur arus perekonomian masyarakat setempat. Pada pandemi COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat setempat karena mayoritas masyarakat adalah para pedagang dan nelayan di mana penghasilan mereka belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peranan prosedur pelaksanaan BLT, adanya program BLT ini sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaannya tersalurkan dengan baik sesuai arahan pemerintah pusat, baik melalui dari pihak RT atau RW dan lurah sebagai pemerintahan tingkat desa.
kesigapan RT atau RW dan lurah dalam mendistribusikan bantuan dengan cukup baik, namun pada pengevaluasian distribusi bantuan tersebut belum cukup baik untuk menindaklanjuti permasalahan yang masih timbul akibat ketimpangan data penerima yang ada dengan penerima yang seharusnya. Keenam, ketepatan melakukan pemerintah. Arahan pemimpin tentunya berpengaruh pada bentuk kinerja para staf atau bawahannya. Pada proses distribusi dan informasi terkait BLT di Kelurahan Air Tawar Barat, terdapat masyarakat yang berpendapat bahwa para staf atau bawahannya dalam melaksanakan arahan pemimpin untuk mensosialisasikan pada masyarakat mengenai program BLT ini dengan baik dan menyalurkan bantuan tersebut tanpa adanya penumpukan massa. Selain itu, peranan kepala lurah dalam mengontrol dan mengawasi proses penyaluran BLT kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan yang dapat dipantau dengan tertib serta tetap memenuhi protokol kesehatan. Ketujuh, ketepatan penentuan tujuan. Di balik adanya program BLT tersebut, tentunya ada harapan masyarakat bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya Kelurahan Air Tawar Barat. Program bantuan langsung tunai merupakan suatu bentuk usaha pemerintah dalam mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga akibat pandemik terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat pandemi. Tujuan pengadaan program BLT ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok, mencegah memburuknya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Tujuan tersebut harus sesuai dengan program BLT yang disalurkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar pemerataan bantuan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi, sinkronisasi pelaksanaan program BLT ini masih belum sejalan saat implementasi pelaksanaan bantuan di lapangan. Hal ini dikarenakan datanya belum diperbarui antara masyarakat yang terdapat dalam data dengan masyarakat yang benar-benar layak akan bantuan tersebut, sehingga bantuan tersebut masih belum tepat sasaran kepada yang layak dan berhak menerima. Kedelapan, ketepatan sasaran. Ketepatan menentukan penerima layak bantuan untuk program BLT ini di Kelurahan Air Tawar Barat dapat diklasifikasikan terhadap bantuan lainnya seperti PKH, BLNT, dan lainnya. Berdasarkan data lainnya yang dikumpulkan dari pihak Kelurahan Air Tawar Barat, jumlah masyarakat yang berhak menerima BLT dalam informasi yang dikeluarkan terdapat 351 penerima bantuan BLT. Tetapi data tersebut bisa saja berubah sesuai kebijakan penetapan bantuan ke depannya. Pada indikator ini, untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan BLT tentunya diperlukan adanya kerjasama antara RT atau RW, Lurah, dan Dinas Sosial Kota Padang untuk menentukan penerima layak bantuan yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan supaya penyaluran bantuan tersebut dapat dilaksanakan. Namun terdapat beberapa masyarakat berpendapat bahwa ketiga penginformasian terkait program bantuan BLT ini masih terdapat ketimpangan antara penerima yang layak dengan masyarakat yang ada. Selain itu masih terdapat kegandaan data program bantuan BLT ini dengan bantuan pemerintah lainnya. Hal ini dapat dibuktikan adanya data penerima yang belum divalidasi oleh pemerintah. Pada pihak Dinas Sosial Kota Padang, Kabid Penanganan Fakir Miskin juga mengakui bahwasannya terdapat ketimpangan data yang ganda dengan beberapa bantuan pemerintah lainnya terkait program BLT ini ketika informasi penerima diterbitkan. Terkait program BLT ini, ketika informasi penerima diterbitkan, dalam hal ini adanya tindak lanjut dari pihak Dinas Sosial Kota Padang dalam pergantian data dari yang sudah mendapatkan lalu dialihkan kepada yang layak membutuhkan. Proses ini tentunya juga perlu dikoordinasi dengan pihak kelurahan selaku pemerintahan tingkat desa dan RT atau RW selaku observator yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi realitas masyarakat. Berdasarkan indikator ini, dalam menyalurkan bantuan tersebut masih terdapat data penerima yang kurang tepat sasaran dan pemerintah masih belum baik dalam mengidentifikasi, menyeleksi, dan memverifikasi data penerima yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hasil dari penelitian mengenai efektivitas penyaluran BLT menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan dalam aspek kelengkapan pendataan. Dari beberapa efektivitas beberapa program, tidak semua indikator tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena pada pendataan masyarakat yang berhak, terdapat beberapa hambatan seperti informasi, penyaluran, dan kelengkapan pendataan masyarakat di sekitar Kelurahan Air Tawar Barat. Hal tersebut menunjukkan problematik yang menyelimuti BLT tersebut. Pelaksanaan program BLT ini bagi kelurahan yang diketahui telah dilaksanakan dan tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdampak. Terkait problematika yang muncul mengakibatkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan implementasinya, sehingga ada hasil kurang yang memuaskan. Banyaknya aturan dan kebijakan terkadang berubah-ubah dalam
mengatur BLT ini, menimbulkan adanya kebimbangan bagi Kelurahan Air Tawar Barat dalam menyiapkan penyaluran bantuan BLT ini. Lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintah baik yang ada di kelurahan, kota, dan pusat yang kurang baik juga menimbulkan permasalahan baru terkait menerima calon BLT. Karena diakibatkan adanya double data di mana satu orang bisa mendapatkan dua jenis bantuan. Sedangkan melihat kondisi sosial masyarakat yang dinamis juga menjadi sebuah tantangan bagi kelurahan untuk lebih selektif dalam memilih penerima calon bantuan. Data calon penerima tentunya tidak dapat dikunci dan ditetapkan secara terus-menerus. Hal ini akan mengundang adanya kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Metode penyaluran yang tidak sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan RI menjadi salah satu kekurangan dalam proses penyaluran dan pelaksanaan program BLT, sehingga dapat dinyatakan bahwa penyaluran BLT di Kelurahan Air Tawar Barat secara teknis belum dapat dikatakan optimal. Namun, bagi penerima, manfaat bantuan ini sangat efektif untuk membantu kebutuhan selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil riset yang telah dilaksanakan, maka kami sebagai peneliti memberikan saran dan masukan untuk mempertimbangkan dalam pengoptimalan pelaksanaan penyaluran BLT di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Terdapat beberapa saran dan masukan terhadap penyaluran BLT ini sebagai berikut. 1. Kebijakan yang kurang efektif yang mendasari program BLT dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat. 2. Pada pelaksanaan BLT ke depannya, pemerintahan kelurahan dapat lebih selektif dalam memilih calon penerimaan bantuan sehingga perlu adanya pembaruan data penduduk yang kategori sebagai masyarakat yang terdampak COVID-19. 3. Apabila BLT tetap disalurkan dengan metode secara langsung melalui pos, maka pemerintah desa dapat memberdayakan instansi lainnya untuk distribusi pengadaan bantuan tersebut.